Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas tentang optimasi program linier. Optimasi program linier ini merupakan bagian materi dari matematika wajib kelas 11. Selamat belajar, selamat menyaksikan. Adik-adik, untuk membahas tentang program linier masalah optimasi, Kak Tendi akan memberikan permasalahan sebagai berikut. Nilai maksimum sebuah fungsi sasaran atau objektif Z sama dengan 6x ditambah 8y dari sistem persamaan 2x plus y lebih kecil sama dengan 30, x plus 2y lebih kecil sama dengan 24, untuk x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0 adalah. Adik-adik, di sini permasalahannya kita disuruh menentukan nilai maksimum fungsi objektif Z, di mana Z di sini adalah 6x plus 8y adik-adik. Untuk menyelesaikan ini kita pilih saja salah satu pertidaksamaannya dulu adik-adik. Di sini Kak Tendi pilih yang 2x plus y lebih kecil sama dengan 30. Kita buat sama dengan dulu. Seperti biasa, kita pilih apabila x-nya 0 ya. Kalau x-nya 0 berarti 2 kali 0 ditambah y sama dengan 30, jadi y diperoleh adalah 30. Sehingga di sini titiknya adalah 0,30. Sekarang gantian adik-adik kalau y-nya yang 0. Kalau y-nya yang 0 berarti 2x ditambah 0, berarti 2x sama dengan 30. Berarti x-nya adalah 15. Adik-adik peroleh di sini titiknya adalah 15,0. Dari sini adik-adik akan menggambar garisnya dulu ya. Seperti ini garisnya 0,30 dan 15,0 adik-adik. Kemudian adik-adik pilih titik uji. Di sini Kak Tendi pilih 0,0. 0,0 Kak Tendi masukkan ke pertidaksamaannya. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 30. Ini benar ya. Kalau benar berarti daerah 0,0 ini bersih adik-adik, sehingga yang diajar adalah di sebelah kanannya ini adik-adik. Berikutnya untuk x tambah 2y sama dengan 24 adik-adik, seperti biasa kalau x-nya 0 berarti 2y sama dengan 24, berarti y-nya adalah 12. Adik-adik perlu di sini 0,12. Berikutnya kalau y-nya yang 0. Kalau y-nya yang 0 ada diperoleh di sini x ditambah 0 sama dengan 24, berarti x-nya adalah 24. Adik-adik perlu di sini titiknya adalah 24,0 adik-adik. Nah, dari sini kita buat garisnya dulu. Seperti ini 0,12 dan 24,0 ya. Kemudian dari sini adik-adik tetap cek ujinya adalah 0,0. Adik-adik masukkan di sini x-nya 0 ditambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 24 ya. Berarti ini hasilnya adalah benar. Kalau benar, daerah 0,0 yang di sini itu bersih. Sehingga yang dihasil adalah lawannya, berarti yang kanan. Berikutnya, untuk x lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti ini adalah garis yang tegak adik-adik. Lah, lebih besar sama dengan 0 berarti yang di kanannya pasti bersih karena benar. Maka yang dihasil yang kiri adik-adik. Berikutnya untuk y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah garis yang datar adik-adik. Datarnya di 0 ya. Berarti kalau y-nya 1 atau 2 atau 4 itu benar. Berarti bersih. Maka yang dihasil adalah lawannya adik-adik. Dari sini adik-adik bisa beroleh bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, tidak kena arsiran sama sekali. Nah, daerah penyelesaian ini akan dibatasi oleh 0,0 O di sini, kemudian titik A, kemudian titik B, kemudian titik C. Untuk titik B-nya adik-adik bisa menentukannya dengan cara eliminasi, yaitu 2x plus y sama dengan 30 dan x plus 2y sama dengan 24. Seperti ini. Adik-adik eliminasi saja untuk x-nya ya. Di sini kita kalikan 1. Kalau persamaan yang kedua kita kalikan 2, sehingga diperoleh 2x kali 1 tetap 2x, y dikali 1 tetap y, 30 dikali 1 tetap 30. Yang bawah, karena kita pakai eliminasi akan menghilangkan x,
kita kalikan dengan 2 adik-adik. X dikali 2, 2X, 2Y dikali 2, 4Y, 24 dikali 2, 48. Kemudian adik-adik di sini kurangi saja. Y dikurangi 4Y min 3Y, 30 dikurangi 48 min 18, sehingga adik-adik peroleh Y-nya adalah 6. Setelah ketemu Y-nya 6, adik-adik substitusi ke salah satu persamaan. Bisa 2X plus Y sama dengan 30 atau X plus 2Y sama dengan 24. Nah, Kak Tendi di sini pilih yang X plus 2Y sama dengan 24. Y-nya ada yang diisi dengan 6. Ini adalah Y-nya. Sehingga adik-adik peroleh di sini X ditambah 2 kali 6, 12 sama dengan 24. Jadi X-nya adalah 12. Di sini adik-adik peroleh titiknya adalah 12,6 adik-adik. Berikutnya, karena tadi fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya adalah Z sama dengan 6X ditambah 8, ya adik-adik mensubstitusi setiap titik-titik batasnya tadi. Jadi 0, A, B, dan C ya. O, A, B, dan C ya. Kemudian adik-adik substitusi saja ke fungsi Z-nya. Jadi 6 kali 0 ditambah 8 kali 0 hasilnya 0 adik-adik. Kemudian untuk A, 6 kali 15 ditambah 8, Y-nya 0 ya. Adik-adik perlu di sini 90. Kemudian berikutnya untuk titik B adik-adik. 6 kali 12 ditambah 8 kali 6. Adik-adik perlu di sini adalah 72 ditambah 48 sama dengan 120 adik-adik. Nah, berikutnya yang C yang di sini 0,12 berarti 6 kali 0 ditambah 8 kali 12. Adik-adik perlu di sini adalah 6 kali 0 adalah 0, 8 kali 12 adalah 96. Nah, karena pertanyaannya tadi kita disuruh mencari nilai maksimum adik-adik, berarti nilai yang paling besar. Jadi hasilnya adalah 120. Jawabannya adalah yang E adik-adik. Ini. Berikutnya adik-adik Kak Tendi akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan program linear, yaitu seorang penjahit membuat 2 model pakaian. Model pertama memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bercorak adik-adik. Model kedua memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bercorak. Dia hanya mempunyai persediaan 20 meter kain polos dan 10 meter kain bercorak. Berapa jumlah maksimum model pakaian yang dapat dibuat? Di sini adik-adik clue yang menjadi variabel yang ditanyakan terletak pada pertanyaannya adik-adik. Berapa jumlah maksimum model pakaian? Nah, tadi di sini penjahitnya mempunyai 2 model pakaian, yaitu model pertama dan model kedua. Sehingga nanti yang jadi X dan Y-nya itu adalah model pertama dan model kedua. Seperti ini. Nah, setelah kita sepakati atau kita tulis X sebagai model 1 dan Y sebagai model 2, adik-adik buat tabelnya. Seperti ini. Model 1 jumlahnya tadi X ya. Model 2 jumlahnya tadi Y. Nah, untuk kain polos adik-adik, model pertama memerlukan 1 meter kain polos, berarti di sini 1 meter. Kemudian kain bercoraknya 1,5. Ya. Kemudian model kedua memerlukan 2 meter kain polos, berarti 2. Seperti ini. Setengah meter atau 0,5 meter kain bercorak, berarti 0,5 meter. Seperti ini. Kalimat berikutnya, dia hanya mempunyai persediaan 20 meter kain polos. Jadi persediaan hanya kain polosnya 20 meter. Seperti ini. Kemudian untuk kain bercoraknya 10 meter adik-adik. Seperti ini. Nah, adik-adik tahu bahwa kalau persediaan 20 meter untuk kain polos, kalau kita membuat model 1 dan model 2 tidak boleh melebihi dari 20. Begitu juga untuk kain corak, berarti tidak boleh melebihi 10. Jadi tandanya adalah lebih kecil sama dengan, karena tidak boleh melebihi dari 20 dari 10, yaitu dari persediaannya. Sehingga adik-adik di sini persamaannya yang bisa adik-adik lihat adalah 1X gitu ya, ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Seperti itu bisa ditulis di sini. Perhatikan, X
ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Berikutnya, untuk pertidaksamaan untuk kain bercoraknya. 1,5 untuk model 1 berarti 1,5X ditambah 0,5Y lebih kecil sama dengan persediaannya 10. Karena di sini ada koma-komanya, kita akan sederhanakan adik-adik supaya tidak ada komanya. Dengan cara di sini kita kalikan dengan 2 ya. 1,5 dikali 2 3, 0,5 dikali 2 1, 10 dikali 2 20. Berikutnya adik-adik ada pertidaksamaannya yang lain, yaitu model 1 dan model 2 atau X dan Y-nya itu yang kita buat, yang penjahit buat tidak boleh dan tidak mungkin bilangan negatif, sehingga X dan Y-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Ini adalah sistem pertidaksamaannya. Fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya adik-adik, lihat pertanyaannya di sini. Jumlah maksimum model pakaian berarti jumlah dari model pakaian 1 dan model pakaian 2. Jadi modelnya X ditambah Y, seperti itu. Berikutnya adik-adik, untuk itu kita akan gambar sistem pertidaksamaannya untuk grafiknya ya. Perhatikan yang pertama adik-adik di sini ya. Di sini kita akan menyelesaikannya X plus 2Y lebih kecil sama dengan 20. Kita cek ya di sini ya. Kalau X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 20 gitu. Berarti Y-nya 10. Maka kita peroleh 0,10 seperti ini. Kemudian sekarang gantian yang Y. Kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 berarti X ditambah 2 kali 0 sama dengan 20, berarti X-nya adalah 20. Nih. Ini kemudian kita garis adik-adik. Nah, kemudian adik-adik cek di sini. Titik ujinya bebas ya. Kita pilih yang mudah, 0,0. Kita masukkan di sini 0 ditambah 2 kali 0 tetap 0 lebih kecil sama dengan 20. Benar ya? Nah, kalau benar, biarkan bersih 0,0 ini. Yang diakhir yang lawannya. Nih. Kemudian sekarang 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 20. Kalau X-nya 0 adik-adik, berarti Y-nya 20. Nih, 20. Kalau sekarang Y-nya yang 0 adik-adik, berarti 3 kali X sama dengan 20, berarti X sama dengan 20 per 3, kira-kira di sini. Kemudian kita gambar adik-adik. Kemudian kita cek titik ujinya 0,0 lagi. 3 kali 0 tetap 0, ditambah Y-nya itu 0, lebih kecil sama dengan 20. Ini benar juga kan? Kalau benar berarti 0,0 di sini itu bersih. Kita arsir yang daerah lawannya. Nih. Kemudian untuk X lebih besar 0, ini adalah garis yang tegak adik-adik. Dan kita tahu kalau 2, 3, 4 yang di kanan ya, berarti itu bersih karena benar. Maka yang diarsir yang kirinya. Untuk Y lebih besar sama dengan 0, itu garisnya datar adik-adik. Datarnya di 0, seperti ini. Nah, kita tahu kalau Y-nya 1, Y-nya 2, Y-nya 3, itu benar. Kalau benar bersih adik-adik berarti di sini. Yang diarsir adalah yang lawannya. Seperti ini. Sehingga adik-adik peroleh daerah penyelesaiannya adalah daerah yang dibatasi oleh O, A, B, dan C adik-adik. Untuk mencari B adik-adik, adik-adik eliminasi dari pertidaksamaan X tambah 2Y sama dengan 20 ini, dan 3X ditambah Y sama dengan 20. Yang pertama kita akan menghilangkan Y, jadi persamaan yang pertama kalikan 1. Persamaan yang kedua kalikan 2. Kemudian kita kalikan X dikali 1 X, 2Y dikali 1 2Y, 20 kali 1 tetap 20. 3X dikali 2 6X, Y dikali 2 2Y, 20 kali 2 40. Adik-adik kurangi di sini ya. X dikurangi 6X min 5X, 2Y dikurangi 2Y habis. 20 dikurangi 40 min 20. Adik-adik perlu di sini X sama dengan 4. Kemudian untuk mencari Y-nya, adik-adik bisa substitusi ke salah satu persamaan sehingga nanti adik-adik boleh di sini Y-nya adalah 8. Dari sini kita kumpulkan bahwa titik O-nya 0,0, titik A-nya 20 per 3,0, titik B-nya tadi di sini kita boleh 4,8, titik C-nya 0,10.
Kemudian adik-adik, fungsi objektifnya tadi adalah X ditambah Y ya, tadi di depan. Kita kumpulkan titik-titiknya O, A, B, dan C. Adik-adik substitusi juga di sini. 0 ditambah 0, berarti X-nya, Y-nya 0 ya. Berarti hasilnya adalah 0. 20 per 3 ditambah 0, berarti 20 per 3. X-nya 4, Y-nya 8 dijumlah 12. X-nya 0, Y-nya 10 dijumlah 10. Dari sini tadi kita pilih yang maksimum kan, tadi jumlah maksimumnya. Jadi diperoleh 12. Kesimpulannya apa adik-adik? Di sini kesimpulannya adalah jumlah pakaian yang harus dibuat adalah 12 buah yang terdiri dari model satunya 4, model 2-nya 8. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita membahas tentang optimasi program linier. Selamat belajar, terus semangat, dan sampai jumpa di video-video Kak Tendi selanjutnya. Tentunya masih di Tendi Carol Channel. Terima kasih.